Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan dan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus dan menyucikan hati dan pikiran kami hari ini. Boleh datang menghampiri tata-Mu yang kudus untuk mendengarkan sabda-Mu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini, dan Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran-Mu hari ini. Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikan kebenaran Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Kami serahkan waktu pembacaan, perenungan, dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki di bulan Mei, di hari yang pertama, tanggal 1 Mei. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Dan hari ini 1 Mei kita memasuki bulan misi, ya, misi penginjilan. Tema-tema gereja kita sepanjang bulan Mei banyak berbicara tentang PI, ya, pemberitaan Injil. Bagaimana kita akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita boleh dipakai untuk Tuhan memberitakan Injil, membawa lebih banyak jiwa bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kita membuka Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Dan masih dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Yesus Kristus. Yesus ada di dalam dunia ini, dia belum naik ke surga. Nanti tanggal 26 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Jadi sekarang Tuhan Yesus masih di dalam dunia, terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari hari ini kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus jauh sebelum dia disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian. Jadi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Perkataan Tuhan Yesus ini sangat penting buat saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dan memberi hidup kepada kita. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," kepada Marta yang saat itu sedang bersedih, berduka cita karena saudaranya yang dia kasihi yaitu Lazarus telah meninggal dunia, telah
meninggalkannya dan sudah dikuburkan, ya, sudah meninggal 4 hari. Kalau firman Tuhan mengatakan 4 hari dan sudah dikuburkan. Marta dengan sedih dia datang kepada Tuhan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus bahwa adiknya yang dia kasihi, Lazarus, sudah meninggal dan dikuburkan. Ayat 21, Marta berkata kepada Yesus, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, Marta berkata demikian karena dia percaya kepada Yesus. Dia percaya Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan sakit adiknya. Kalau Yesus ada di sini, Lazarus pasti tidak mati. Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, saudaramu akan bangkit. Yesus berkata demikian karena Yesus adalah Tuhan atas kehidupan dan penakluk kematian. Yesus berkuasa atas kematian. Dan Yesus melakukan apa yang dia katakan. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus ke kuburan Lazarus dan memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Ya. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian sehingga orang yang melihat mujizat yang dilakukan Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mereka percaya kepada Tuhan yang memberikan hidup. Jadi Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting ini. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Apakah saudara saya percaya kepada Dia? Jika kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, lalu apa artinya buat hidup kita? Artinya adalah yang pertama, kita tidak perlu takut kepada kematian tubuh atau jasmani. Bapak Ibu, bagi sebagian besar orang, kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Ya. Orang tidak suka bicara tentang kematian dan orang berusaha untuk menghindari yang namanya kematian. Apalagi orang Tionghoa ya, kalau bicara kematian, ya, mati. Mereka agak takut, ya, tidak mau membicarakan masalah kematian ini. Namun kita perlu ingat ya bahwa kematian tubuh atau jasmani adalah suatu fakta yang pasti dialami ya semua orang. Jadi usaha seperti apapun tidak akan dapat menghindari manusia dari kematian. Lalu mengapa banyak orang takut mati? Karena kematian itu dianggap sebagai akhir dari segalanya. Kematian dianggap sebagai kekalahan. Kematian dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan, ya. Itulah sebabnya banyak orang takut akan kematian. Namun Yesus berkata, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu artinya di dalam Yesus ada kebangkitan dan di dalam Yesus ada kehidupan. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus, Santo Anastasius, seorang pastor, dia seorang hamba Tuhan, dia berkata demikian,
Sifat alami manusia memang takut akan kematian tubuh, tetapi ada fakta yang paling mengejutkan bahwa mereka yang menaruh imannya kepada salib Kristus tidak lagi takut kepada kematian. Bapak Ibu, memang banyak orang yang takut menghadapi kematian, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus tidak takut lagi kepada kematian. Mengapa tidak takut kematian, Bapak Ibu? Karena di dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan. Jadi pengharapan adalah kepastian menerima hidup kekal. Kematian bukan akhir segalanya dan juga bukan sesuatu yang menakutkan, sebab di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, mari kita belajar percaya dan tidak perlu takut dengan kematian. Mari kita belajar memandang kematian dalam sudut pandang yang benar, dengan keyakinan dan kepercayaan kita bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita dapat menemukan ada beberapa tokoh Alkitab yang memandang kematian itu dari sudut pandang yang benar. Mereka itu adalah Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus kalau kita baca di dalam surat Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus memandang kematian sebagai suatu keuntungan. Jadi Rasul Paulus berkata, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Apa artinya hidup adalah Kristus? Artinya hidup kita mempunyai hubungan, ya. Hidup adalah Kristus. Artinya mempunyai hubungan hidup dengan Kristus. Jadi kita melihat di dalam hidup kita bahwa yang paling berharga adalah Kristus. Dan berapa besar kita berkorban bagi Kristus. Nah, itu adalah hidup bagi Kristus. Dan dikatakan mati adalah keuntungan, ya, keuntungan. Jadi orang Kristen itu mempunyai kekasih jiwa yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, kekasih jiwa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita menghadap kepada kekasih jiwa kita. Jadi setiap orang Kristen yang mati harus menganggap mati itu adalah keuntungan. Artinya saudara dan saya sudah menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ya, keuntungan. Jadi ada keuntungan. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah kematian mengakhiri semua penderitaan, ya. Karena kita hidup di dalam dunia ini pasti banyak mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Ya, ketika kita meninggal dunia ini kita sudah mengakhiri ya semua penderitaan. Kematian akan menghantar ya seseorang kepada kehidupan bersama Allah, ya itu ya untung ya. Jadi kematian orang percaya adalah membuka pintu gerbang kehidupan, meninggalkan dunia yang fana, yang penuh penderitaan dan memasuki kehidupan, memasuki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah itulah yang membuat kehidupan kita untung ya kalau kita mati di dalam Kristus. Hidup bagi Kristus, ya, mati adalah keuntungan. Dan Daud juga memandang kematian sebagai sesuatu yang berharga di mata Allah. Ya, kalau kita baca Mazmur 116 ayat 15.
Dikatakan di sana bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan Yesus memandang kematian sebagai tidur, dikatakan ya. Kalau ayat 11 sampai 13 dikatakan demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus memandang kematian itu tidur, orang yang sedang tidur, tinggal bersama dengan Allah, atau tinggal bersama dengan Allah itu tidur ya, tinggal bersama dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia meninggal ya, kalau di rumah duka, yang sungguh-sungguh beriman, percaya Tuhan Yesus, ya meninggalnya dengan tenang ya, seperti tidur, tidak menakutkan. Ada ya, kayak tertidur. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi sebagai orang percaya kita tidak perlu takut terhadap kematian. Kita tidak perlu takut ya terhadap kematian tubuh atau jasmani, tetapi yang perlu kita takutkan adalah kematian rohani. Itu yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini. Kematian tubuh bagi orang percaya hanyalah jalan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Namun kematian rohani akan membuat seseorang binasa dan terpisah dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jika kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, artinya buat hidup kita adalah yang pertama kita tidak perlu takut kepada kematian jasmani atau tubuh. Yang kedua, arti bagi hidup kita ya, kebangkitan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya bagi hidup kita adalah, yang kedua, kita akan memperoleh hidup, Bapak Ibu. Kita akan memperoleh hidup. Yesus berkata, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan hidup. Hidup yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah hidup secara rohani. Hidup secara rohani. Jadi ayat 25b dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang mati. Kita mati secara rohani, ya, rohani. Jadi roh kita mati, roh kita binasa. Roh kita tidak ada hubungan dengan roh Allah. Kita tidak mengenal Allah dengan baik, dengan benar. Kita hidup jauh dari Allah, hidup berpisah dari Allah. Jadi kita masih hidup di dalam dosa. Dan roh orang mati, roh yang mati itu adalah roh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada hubungan relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, tidak bisa menyembah Tuhan, ya, memuji Tuhan, itu adalah rohnya mati, ya, tidak ada hubungan. Hidup berpisah dengan Allah. Mereka masih hidup di dalam kegelapan dosa, itu rohnya mati. Nah, Yesus berkata, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, ya. Sebelum kita percaya, roh kita mati. Dan setelah kita membuka hati kita kepada Yesus Kristus, kita mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan iman kita timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kita yang dahulu mati sekarang menjadi hidup kembali. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa roh kita hidup? Yaitu kita mulai bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap hari
kita bisa datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita memiliki hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita rindu untuk berdoa kepada Tuhan, menjalin satu relasi yang baik dengan Tuhan. Kita rindu hidup dekat dengan Tuhan, itu adalah roh yang hidup. Kita rindu melakukan hal-hal yang rohani. Nah, itu adalah rohani kita mulai hidup kembali. Dulunya mati, Tuhan Yesus menghidupkan kita karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Inilah yang lakukan Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup ya walaupun ia sudah mati. Yang kedua, hidup yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah hidup kekal. Ya, hidup kekal Bapak Ibu. Ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan setiap orang yang hidup, ya, yang rohani, yang sudah hidup, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai satu relasi hidup yang baik dengan Tuhan, rindu melakukan perbuatan-perbuatan rohani, ya, itu roh yang hidup ya, dikatakan hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu, Michael Faraday, ya. Michael Faraday itu tahun 1867 ya. Dia adalah seorang tokoh penemu dinamo listrik. Ya, kalau hari ini ada listrik ya, bisa terang karena ada dinamo. Yang menemukannya adalah Michael Faraday. Michael Faraday itu adalah seorang anak Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Pada suatu hari Michael Faraday mengalami sakit yang berat dan hampir meninggal dunia. Teman-temannya datang membesuk Michael Faraday, berdoa kepadanya dan bercakap-cakap dengan Faraday. Mereka, teman-temannya bertanya kepada Faraday tentang spekulasi, tentang kemungkinan masuk surga. Mereka bertanya, jika Faraday hari ini meninggal dunia, apakah dia ada kemungkinan masuk surga? Ya, ada kemungkinan masuk surga. Mendengar perkataan teman-temannya itu, Faraday berkata kepada mereka, kalian bicara apa? Spekulasi, kemungkinan. Saya tidak bersandar kepada kemungkinan, tetapi saya bersandar kepada kepastian. Kalau saya meninggal hari ini, atau saya hari ini dipanggil oleh Tuhan, kata Faraday, saya pasti masuk surga. Mengapa dia yakin pasti masuk surga, Bapak Ibu? Karena Faraday percaya kepada satu nama yang memberikan kepastian dan yang menjaminnya masuk surga, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, nama yang ajaib, berkuasa, nama di atas segala nama. Nama yang menjamin bagi kita untuk menerima semua janji Allah. Nama yang membuat semua makhluk yang ada di bumi, di bawah bumi, dan di surga bertelut lutut. Mengapa Yesus begitu dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu? Karena nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Yesus adalah
penolong hidup kita. Yesus adalah penyelamat hidup kita. Nama Yesus memiliki arti bagi hidup kita. Nama yang memberikan hidup yang kekal. Inilah yang dipercaya oleh Michael Faraday. Jika saya meninggal hari ini, saya pasti masuk surga. Karena Yesus yang memberikan kepastian, keselamatan kepada saya. Yang menjamin saya masuk surga. Karena satu nama yang memberikan hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata, Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata, Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah satu kepastian kehidupan kekal kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bila melalui renungan kita pada hari ini dari perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sudah menaklukkan kematian. Jadi kita tidak perlu lagi takut akan kematian tubuh jasmani. Setiap kita akan menghadapinya. Tapi Yesus sudah bangkit, memberikan kita hidup, ya, hidup yaitu hidup secara rohani. Kita bisa bersyukur, bisa menyembah Dia, berdoa, hidup dekat dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang rohani, dan Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal, surga yang mulia, ya, kehidupan yang kekal. Kepada saudara saya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Tuhan sudah memberikan kami satu kepastian akan kehidupan yang kekal. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kristus sudah menaklukkan kematian, mengalahkan kuasa dosa, dan memberikan kami kehidupan. Hidup yaitu hidup secara rohani, kami bisa menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang rohani, iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kami sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami, Tuhan memberikan kami kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Kami bisa hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar hari ini kami boleh sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Allah yang bangkit dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.